Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan 18.45 dan Pak Argo selaku pemateri sudah hadir, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Argo dan Bapak Ibu peserta Brevet AB reguler Angkatan 218. Hari ini kita akan melakukan untuk materi terakhir. Mohon maaf, pertemuan terakhir untuk materi PPH Badan yang pada malam hari ini masih akan disampaikan oleh Pak Argo. Sebelumnya, selamat malam Pak Argo. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, selamat malam Mas. Terima kasih sudah baik. Ya, Alhamdulillah. Mohon izin melanjutkan ya Bapak. Silakan. Ya, mohon izin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dengan menuliskan kata hadir dan terlihat kamera selama materi berlangsung. Dan mohon diperhatikan apabila nanti Pak Argo memanggil nama dari Bapak Ibu. Eh, Dan bagi Bapak Ibu, apabila ada kendala di kamera ataupun hendak KVM, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA Group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Argo untuk menyampaikan materi. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Mas Fasihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera untuk kita semuanya. Mas Fasihul, mohon izin, apakah untuk kuis sudah disampaikan ke teman-teman yang kemarin, kuis ketiga ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah ada yang mengumpulkan, nanti akan saya kirimkan ke Pak Agung, ya, Pak. ya, baik. Nanti list yang mengirimkan kuis dari kuis pertama, kedua, dan ketiga. Begitu juga dengan jawaban kuisnya, mohon nanti disampaikan ke saya ya. Untuk hari ini nanti akan ada mock quiz atau kuis tambahan, kuis keempat. Jadi nanti teman-teman akan mengerjakan melalui Google Form, ada 20 pertanyaan, yang itu nanti tinggal diikuti instruksinya ya, untuk menjawab terkait dengan objek maupun bukan objek, kemudian mana biaya yang boleh jadi pengurang dan biaya yang tidak boleh jadi pengurang untuk eh, teman-teman belajar juga ya untuk lebih mengerti materi yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 ya. Untuk materi pada malam hari ini saya akan lanjutkan dulu materi yang saya sampaikan hari Senin malam kemarin. Saya akan lanjutkan. Nanti kita akan bahas kuis yang ketiga. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan saya minta teman-teman untuk satu persatu nanti saya akan sebut untuk menjelaskan apakah ini dikoreksi visual positif atau negatif ataukah tidak dikoreksi ya, karena ada beberapa informasi kemarin. Baik, pada dasarnya kemarin kita sudah membahas sampai dengan SPT, cara pengisiannya dan lain sebagainya. Kemudian kita sekarang akan masuk pada pembahasan terkait dengan fasilitas terkait PPH ya, fasilitas terkait PPH badan. Dari fasilitas yang ada, sebenarnya ada fasilitas-fasilitas tertentu yang sudah diatur, yaitu terkait dengan fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPH, diatur lebih lanjut dengan PP 78 tahun 2019. Kemudian fasilitas yang diatur di pasal 29, 29A, 29B, 29C, PP 45 tahun 2019. Yang terakhir adalah fasilitas PP 29 tahun 2020 terkait dengan wabah COVID kemarin. Yang terakhir ini tidak saya bahas karena sudah berakhir ya periodisasi atau jangka waktu bencana COVID-19. Nah, fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPH itu memberikan kemudahan atau pengurangan tarif, kemudian bentuk fasilitas lainnya, misalnya penyusutan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, yang harusnya 5 tahun bisa 10 tahun, kemudian pajak penghasilan atas dividen yang seharusnya 20% menjadi 10%, ini bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu yang dapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Jadi memang diberikan fasilitas ini agar mau invest di
sektor yang memang masih minim investor di situ, misalnya energi terbarukan, kemudian di wilayah timur Indonesia, kemudian di wilayah tertentu yang di situ memang masih butuh investasi pembangunan yang cukup tinggi. Ini fasilitas-fasilitas yang diberikan ya. Kemudian ada fasilitas pasal 29, 29A, B, dan C, PP 45 tahun 2019. Ini dalam bentuk pembebasan pengurangan PPh badan dalam jumlah waktu tertentu, pengurangan penghasilan itu 60% dari jumlah penanaman modal, kemudian ada pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari nilai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk magang, praktik, dan sebagainya. Intinya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, pekerjanya, ini diberikan fasilitas oleh negara bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor tersebut dalam menyuplai atau meningkatkan dari sumber daya manusia yang ada di perusahaannya, ini diberikan pengurangan 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat, pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya RRD yang dikeluarkan. Ini bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu di Indonesia. Jadi sektor-sektor tertentu, energi terbarukan, kemudian sektor uh, pangan, dan sebagainya. Ini yang diatur lebih lanjut di PMK 128 tahun 2019. Termasuk PMK 130 tahun 2020 ya. Itu fasilitas-fasilitas yang diatur terkait dengan PPh badan atau PPh secara umum. Sekarang kita masuk ke pembahasan tambahan. Ini sebenarnya sifatnya hanya suplementer saja. Ini sebenarnya materi yang nanti teman-teman akan bahas ketika mengikuti materi brevet C. Cuman saya sampaikan sebagai pengetahuan saja. Jadi untuk wajib pajak badan yang dia adalah BUT, sebenarnya dia subjek pajak luar negeri tapi punya kantor perwakilan dagang di Indonesia, menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT, dia akan diperlakukan seperti layaknya wajib pajak badan pada umumnya. Pada umumnya wajib pajak badan dalam negeri. Maka atas penghasilan yang dia peroleh itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah objek pajak dari penghasilan dari usahanya dia, dari harta yang dimiliki atau yang dikuasai oleh dia, yang itu akhirnya men-trigger atau menghasilkan pendapatan bagi dia. Yang kedua, penghasilan dari kantor pusatnya yang sejenis dengan usaha yang dijalankan di Indonesia. Yang terakhir, penghasilan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dengan harta tersebut. Jadi ada force of attraction rule, kalau usaha yang dijalankan pusat dengan yang di BUT di Indonesia ini sama, maka penghasilan dari pusat tadi dianggap juga penghasilan bagi yang di Indonesia, BUT yang di Indonesia. Atau yang ketiga, effectively connected rule. Jadi kalau ada hubungan efektif antara harta dan kegiatan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia dengan penghasilan yang diperoleh oleh pusatnya yang ada di luar negeri. Nah, biaya-biaya yang berkenaan dengan huruf B dan huruf C yang force of attraction rule dan effectively connected rule ini boleh dibiayakan atau dikurangkan dari penghasilan bruto si BUT. Jadi fair, penghasilannya kita akui, maka biayanya pun kita akui. Kalau yang A jelas ya, karena usahanya dia. Ini tiga bentuk tadi. Kalau dari Indonesia, yang A itu memang dari usahanya dia sendiri ya di Indonesia. Kalau yang B, usaha, kegiatan, penjualan barang-barang, pemberian jasa dari pusat-pusatnya yang ada di luar negeri, yang itu sama dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Maka diakui juga sebagai penghasilan dari si BUT. Meskipun yang menjual, yang melakukan jasa adalah yang di pusat. Begitu juga yang di poin C, jadi penghasilan yang diterima atau diperoleh pusat sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dan harta kegiatan yang memberikan penghasilan kepada si pihak pusatnya tadi.
Contohnya seperti ini. Ketika ada bank di luar negeri, misalnya OCBC ya, OCBC yang misalnya ada di Hong Kong nih, dia di Indonesia tidak memiliki OCBC Indonesia, tidak memiliki PT OCBC Indonesia, tapi dia menjalankan melalui kantor perwakilan di Indonesia. Maka OCBC yang ada di Indonesia, di dalam hal ini contoh aja ya, itu merupakan bank BUT yang ada di Indonesia. Ketika BUT di Indonesia, BUT OCBC tadi memperoleh bunga dari PTB di Indonesia, kemudian ada PTA di Indonesia yang langsung meminjam ke OCBC yang ada di Hong Kong tadi, dan OCBC dari Hong Kong tadi memperoleh bunga dari dari PTA di Indonesia, maka penghasilan dari PTA Indonesia berupa bunga yang diterima oleh OCBC di Hong Kong tadi itu dianggap juga sebagai penghasilannya dari bank atau BUT yang ada di Indonesia. Jadi dianggap sama, memperoleh juga. Itu yang penjelasan yang B tadi. Sementara yang C, itu ketika ada BUT di Indonesia yang dimiliki oleh X Corporation yang ada di luar Indonesia, PT X Corporation ini memberikan hak merek kepada PT Y di Indonesia. Hak merek ini tentunya menimbulkan penghasilan royalti bagi X Corporation yang ada di luar Indonesia. Nah, apabila BUT di Indonesia ini menyediakan jasa manajemen, jasa pemasaran, jasa produksi terkait dengan penggunaan merek X Incorporated tadi, maka royalti yang diterima oleh X Corporation dari PT Y di Indonesia ini dianggap juga merupakan penghasilan dari BUT X Corporation yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena terkait dengan pelaksanaan dari penggunaan merek X Incorporated ini, jasa manajemen, jasa pemasaran, jasa produksinya dilakukan oleh BUT yang ada di Indonesia. Jadi terkait. Jadi harta atau kegiatan terkait dengan merek X Incorporated ini, jasa manajemen, pemasaran, dan produksinya terkait dengan merek X Incorporated yang digunakan oleh PT Y di Indonesia ini dianggap memiliki hubungan efektif. Ketika kondisi seperti itu, royalti yang diterima oleh X Corporation dari PT Y dianggap merupakan penghasilan yang harusnya dimiliki oleh BUT di Indonesia atau X Corporation, BUT X Corporation di Indonesia. Ini yang penjelasan dari poin C tadi. Ini contoh-contoh angkanya seperti ini, nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Adapun terkait dengan biaya-biaya tadi, terkaitnya dengan poin B dan poin C tadi, itu juga bisa dibiayakan di BUT yang ada di Indonesia. Adapun biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya BUT adalah royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, dan hak lainnya, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, bunga kecuali yang berkenaan dengan usaha perbankan. Ini adalah biaya administrasi kantor yang pembayaran kepada kantor pusat tidak boleh dibebankan sebagai biaya di BUT tadi. Kalau misalnya bukan BUT, Pak, misalnya ada di sini tadi contohnya misalnya Toyota di Jepang, kemudian dia menanamkan saham membuat PT Toyota Indonesia. Kalau misalnya membayarkan jasa manajemen kepada Toyota di Jepang, membayarkan royalti kepada Toyota di Jepang, boleh, boleh kalau seperti itu. Karena PT Toyota Indonesia itu bukan BUT dari Toyota yang ada di Jepang. Beda kalau Toyota di Jepang tadi tidak membuat PT di Indonesia. Dia ada kantor perwakilan yang itu jadinya BUT Toyota Jepang. Kalau seperti itu, maka pembayaran royalti, jasa manajemen, bunga, ini nggak boleh menjadi biaya bagi BUT Toyota Jepang tadi. Jadi perbedaan perlakuan di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi paparan yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sudah selesai. Di sini kita akan melakukan pembahasan terkait soal latihan kemarin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke.
Kalau tidak ada, kita akan bahas soal latihan atau kuis yang terakhir kemarin. Izin saya buka dulu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan masing-masing soalnya, kita kerjakan dulu yang penyusutan ya. Bentar. Oke, saya akan panggil satu orang nanti untuk menjawab 3 soal tentang penyusutan ya. Nanti kita akan cek sama-sama jawabannya. Kelihatan ya? Mbak Jihan Fahira, silakan untuk inventaris kantor nomor 1 sampai dengan 4, nilai penyusutan secara fiskalnya berapa masing-masing? Silakan Mbak Jihan. Secara fiskal masa manfaatnya berapa, tarifnya berapa, nilai penyusutannya berapa? Ini sudah mengerjakan semua kan ya? Sudah dikumpulkan juga kan? Silakan Mbak Jihan. Nggak usah dimunculkan jawabannya di share screen ya, maksudnya langsung dijawab saja, dinyalakan mikrofonnya, dijawab. Komputer, masa manfaatnya, kelompok 1 berapa tahun, kemudian tarifnya berapa. Oh, Mbak Jian belum mengerjakan. Oke. Mbak Cindy Indah, silakan. Nomor 1 sampai 4. Kuis ini di materi saya nilainya 30 sampai 40% loh ya, untuk penentuan nilai akhir. Jadi kalau teman-teman nggak mengerjakan, yang rugi teman-teman sendiri. Silakan Mbak Cindy Indah. Poin 1 sampai 4. Mbak Cindy. Oke, jawabannya di komputer kantor. Oke, yang lain deh. Mbak Nabila Iza, silakan. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, Pak. Oke, terus tarifnya berapa? Penyusutannya berapa untuk komputer, kasir set berapa, furniture set berapa, rak set berapa, masing-masing. Tarifnya untuk untuk komputer 3.750. Oke, untuk yang kasir set
7.500. 7.500. Kemudian yang furniture set 15.000. 15.000. Yang rak set 10.000. oke 10.000. Terima kasih, Mbak. Sekarang nomor 5 sampai 8. Mbak Dinda Westri, silakan. Iya, Pak. Yang iPhone 10 itu masa manfaatnya 4 tahun, Mm-mm. penyusutannya 2.500. Dari mana 2.500? Dari harga perolehan dikali 50%, lalu dikali tarifnya 25%, Pak. Oke, betul. Yang Samsung Galaxy Yang Samsung Galaxy 1.875 dari harga perolehan dikali 50% dikali tarifnya 25%. oke. Yang Honda Vario yang 2017 Yang Honda Vario penyusutannya 3.750. oke. Yang Honda Vario yang satunya Yang satunya 4.500. kenapa kok 4.500? Eh, harga perolehan dikali tarifnya, Pak. Pembeliannya tanggal berapa itu? 10 April. Ya, berarti kan cuma dipakai berapa bulan? 4. Ya, Pak. 9. Oh Kan iya, 9. dari April sampai dengan Desember. Berarti 9 per 12 dikalikan harga perolehan, dikalikan berapa? 25% ya. Iya. Jangan lupa kalau tidak dari awal tahun, kita hitung bulannya dia dipakai. Oke, terima kasih. Sekarang 9 sampai 12. Mbak Maidiana Nada, silakan. Ya, Pak. Untuk yang mobil pick up 1 itu masa manfaatnya 8 tahun, Hmm, penyusutannya 13.750. Yang Oke, mobil pick up 2 masa manfaatnya 8 tahun, nilai penyusutannya 4.375. dari mana perhitungannya? Eh, harga perolehan dikali dengan tarif 12,5% dikali 3/12, Pak. Ya, betul ya. Oke, lanjut. Yang Toyota Avanza, Yang Toyota Avanza masa manfaat 8 tahun, penyusutannya 28.750. oke. Yang Lalu yang terakhir, Toyota Altis masa manfaat 8 tahun dengan nilai penyusutan 21.875, Pak. dari mana perhitungannya? Harga perolehan dikali tarif 12,5% dikali 50%, Pak. Ya, betul ya. Terima kasih, Mbak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Berikutnya, untuk yang gedung, ada 5 bangunan gedung. Saya minta yang cowok deh, Mas Rifangga, silakan. Mas Rifangga Sukma. Saya belum kerjakan, Pak. Oke. Mas Muhammad Fadio, Iya Pak. silakan Mas. Dari 13 sampai berapa Pak? Sampai 17? 13 sampai 17, ya, betul. Oke. Kalau menurut perhitungan saya untuk yang gedung kantor itu penyusutannya 55.000. Oke, Kemudian untuk ruko A itu 60.000. oke, Kemudian
Untuk ruko B itu 87.500. Mm-mm. Kemudian untuk rumah itu tidak disusutkan, tidak dibiayakan. Oke. Kemudian untuk mes pegawai juga karena 2020 juga tidak dibiayakan, Pak. Tidak dibiayakannya bukan karena 2020 ya, tapi karena itu 2020 Natura dia ya? masih natura atau Iya, kenikmatan yang tidak boleh dibiayakan. Itu ya. Oke, terima kasih Mas. sama-sama, Pak. Oke, kita lihat kalau jawaban teman-teman betul, di sini perhitungannya harusnya untuk penyusutan inventaris kantor ada koreksi fiskal positif sebesar 1.583 atau 1.583 juta. Ini dalam ribuan ya. Jadi 1.583 juta. Untuk yang gedung ada koreksi positif 150.625.000. Oke, ini nanti masuk ke laba rugi. Sekarang saya akan coba minta teman-teman untuk menjawab informasi-informasi yang ada di soal kemarin ya. Oke, untuk nomor 1, saya sih berharap ada yang volunteer ya, menjawab ya. Saya mau nyoba, Pak. Silakan. Tapi kalau salah, mohon maaf ya, Pak ya. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau Ya, salah ya. nggak apa-apa ya. Silakan, Ya. silakan. Yang nomor 1 ya, Pak. Menurut saya, kan itu soalnya pada tahun 2020 dibentuk penyisihan potongan penjualan sebesar 15 juta dan penyisihan retur penjualan sebesar 30 juta. Dan jumlah tersebut sudah termasuk di dalam akun potongan penjualan dan retur penjualan. Menurut saya, penyisihan potongan penjualan sebesar 15 juta itu dikoreksi fiskal positif, Pak. Oke, Terus terus? ya, terus yang penyisian retur penjualan yang sebesar 30 juta itu juga dikoreksi fiskal positif, Pak. Oke, baik. Kenapa alasannya kok dilakukan penyusunan fiskal positif? Karena kalau setahu saya ya, Pak, kalau penyisihan itu di dalam pajak itu dikoreksi, Pak, dia. Oke. Terima kasih, Mbak. Ada yang punya pendapat lain? Yes. Tidak ada? Jadi betul ya dikoreksi positif sebesar 15 juta di potongan penjualan dan 30 juta di retur penjualan. Tapi alasannya, kenapa kok tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi? Karena penyisihan itu yang diperbolehkan hanya penyisihan piutang tak tertagih. Di kepentingan perpajakan, yang dibolehkan ada penyisihan itu hanya penyisihan piutang tak tertagih. Dan itu pun hanya untuk sektor usaha tertentu, tidak semuanya. Beda dengan penghapusan piutang tak tertagih. Penghapusan piutang tak tertagih dimungkinkan jadi biaya. Tapi kalau penyisihan, yang diperbolehkan untuk kepentingan perpajakan hanya penyisihan terkait piutang tak tertagih. Yang kedua, silakan, Pak Demang volunteer. Pak, saya mau nyoba. Silakan. Yang nomor 2 ini masuk ke dalam akun pembelian, perhitungannya itu dari pajak masukan PPN yang sudah dikreditkan pada masa SPT PPN April itu senilai 13 juta, itu dikalikan dengan tarifnya 10%, jadinya 1.300.000. 1.300. Terus di sini juga pada soal ada pembelian biaya yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah sebesar 7 juta, jadinya itu koreksi fiskal positif 8.300 atau 8.300. Itu 13 juta itu pajak masukannya ya, sudah pajak masukannya, bukan nilai transaksinya. Jadi total koreksinya 20 juta. Sudah betul ya, cuman angkanya aja nanti yang perlu diperbaiki. Berarti yang dimasukkan ini 13.200.000 ya, Pak? 13 juta plus 7 juta. Oh, iya. Dari 20 juta. Ya. Jadi 7 jutanya pembeliannya harus dikoreksi positif. Kemudian untuk pajak masukannya 13 juta
yang sudah masuk dalam unsur pembelian juga harus dikoreksi positif. Jadi total koreksinya di pembelian adalah 20 juta koreksi positifnya. Kemudian nomor 3, silakan. Yang mana yang dikoreksi fiskal positif atau negatif di sini? Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa ya, kalau ada salah tidak usah takut teman-teman ya. Nggak dimarahi kok ya kalau salah ya. Saya mau coba, Pak. Silakan. Untuk yang nomor 3 itu menurut saya atas natura beras dan gulanya dikoreksi fiskal positif 12 juta. Oke. Sudah itu aja? Iya. Oke. Ada satu lagi yang kelewat teman-teman. JHT yang dibayar karyawan. Kalau JHT yang dibayar karyawan berarti kan yang membayar siapa? Karyawan. Yang berhak menjadikan biaya siapa? Karyawannya kan? Ya, ada 2 nih yang dikoreksi di sini. JHT yang dibayar karyawan sebesar 5.500.000 sama Natura 12 juta. Karena ini tahun 2020, Natura ini masih belum boleh menjadi objek pajak penghasil, belum boleh menjadi biaya, dan masih bukan merupakan objek penghasilan bagi yang menerima. Jadi koreksinya 17.500.000 ya. Untuk nomor 3. Nomor 4, silakan. Ada yang mau mencoba? Terima kasih ya sudah mencoba menjawab tadi. Nggak apa. Kita sama-sama belajar, oke? Nomor 4, silakan. Iya, saya boleh, Pak. Silakan. Kalau saya nomor 4 yang saya koreksi hanya yang pengeluaran pegawai yang tanpa bukti sebesar 2,5 juta. Jadi koreksinya positif 2.500. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul ya. Untuk perjalanan dinas yang dikoreksi hanya pengeluaran pegawai yang tanpa bukti. Nomor 5, silakan. Ada yang mau mencoba yang lain? Yang cowok-cowok mana ini? Nggak ada yang coba menjawab ini. Mas Prantas? Gampang langsung dikoreksi ya. Iya, Pak. Itu yang nggak ada terperincinya itu dikoreksi, Pak. 2 Ya, juta. gampang. Makanya nggak usah repot-repot ya. Beban sewa menyewa beberapa rumah untuk tempat tinggal pegawai perusahaan, karena ini bukan daerah terpencil, maka sifatnya natura, nggak boleh ya, harus dikoreksi. Kemudian beban kesejahteraan juga dikoreksi sepenuhnya, karena ini merupakan natura. Jadi sumbangan dalam bentuk bunga ucapan, ini kan bukan sumbangan yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang. Kemudian nomor 8, silakan. Koreksinya nomor 8 ini agak tricky. Mas Khairul Huda, silakan nomor 8. Silakan, Mas. Yang dikoreksi itu sebesar 6 juta. 6 juta? Iya, yang diakuin itu 70 juta. Oke. Yang lain? Mungkin ada pendapat lain? Kalau saya 8 juta, Pak. 8 juta dari mana? Dari kan itu diketahui di laporan keuangan iklan dan promosi 76 juta. 76.000. Terus habis itu di sini kan yang ada daftar nominatifnya 70. Ya. Tapi di dalam 70 ini termasuk ada karangan bunga untuk ucapan pernikahan rekan 2 juta dan iklan penjualan ruko sebesar 5 juta. Nah, menurut saya yang pernikahan rekan ini dia dikoreksi, Pak. Jadi 2 juta ditambah dengan 6 juta yang tidak ada daftar nominatifnya tadi, Pak. Oke, baik. Udah sedikit lagi. Jawabannya 13 juta ya. Yang 5 juta itu iklan penjualan ruko. Perhatikan baik-baik. Penjualan ruko itu objeknya apa? Objek PPh final kan? Pengalihan hak atas tanah dan bangunan kan jadi objek PPh pasal 4 ayat 2. Jadi biaya yang terkait dengan objek PPh final pasal 4 ayat 2 tidak boleh menjadi biaya.
Jadi koreksinya adalah 13.000 atau 13 juta. Betul ya tadi ya. Dari 76 juta yang ada data otomatisnya cuma 70 juta, jadi dikoreksi dulu 6 juta. Kemudian yang 2 juta ini karena adalah berupa karangan bunga untuk ucapan selamat pernikahan, jadi bukan termasuk biaya promosi, tidak ada kaitannya dengan promosi barang, dikoreksi lagi 2 juta. Yang terakhir dikoreksi 5 juta karena itu terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final. Sudah hampir ini, sudah paham teman-teman. Paling nggak sudah mengetahui, oh ini trikinya di sini. Biaya komisi terdapat 2 juta yang diberikan kepada agen real estate sebagai imbalan untuk memperoleh penyewa tanah milik perusahaan. Ini sama dengan yang 5 juta ini, karena penghasilan dari sewa tanah dan bangunan itu merupakan objek PPh final, maka biaya terkait dengan objek PPh finalnya juga tidak boleh dibiayakan, jadi dikoreksi 2 juta. Biaya entertain yang dapat dibuatkan daftar nominal itu hanya 22 juta, berarti sisanya dikoreksi fiskal positif. Nomor 11, silakan. Ada yang mau volunteer nomor 11? Mbak Silviana, silakan. Iya, Pak. Kalau menurut saya untuk Toyota Altis itu dikoreksi 50%, Pak. Jadi satu ketemunya punya saya koreksi fiskal positifnya 2750. Dari 4.000 dikurangi 2.500 kali 50%. Kalau untuk asuransi mobil pribadi itu tidak masuk sih, Pak. Iya. Asuransi iya. Itu sih, Pak, jawabannya. Jadi ketemunya 2750. Oh, enggak ada. Oh,
Mohon izin, suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Oke, mohon maaf ya, ini tadi tiba-tiba WiFi di rumah tiba-tiba kok putus. Baik, izin saya lanjutkan ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Tadi nomor 11 saya minta jawab siapa ya? Saya, Pak. Iya, Mbak Silviana, maaf ya. Iya. Silakan. Kalau menurut saya, untuk mobil Toyota Altis ini termasuk mobil sedan, jadi untuk koreksinya 50%, sedangkan asuransi mobil pribadi direktur sebesar 1,5 juta dikoreksi semua karena mobil pribadi direktur ini tidak boleh dibiayakan. Jadi saya ketemu untuk koreksi fiskal positifnya 2.750.000, Pak. Jadi koreksinya 2.750.000 ya. Iya, 2.750.000. Baik, terima kasih Mbak Silviana. Berikutnya nomor 12. Ini sepertinya karena lagi cuaca buruk dekat rumah, makanya kok wifi-nya terganggu. Ini yang cowok kok kayaknya sudah nggak ada ini. Cowoknya Saya tinggal Pak sedikit izin sekali. menjawab nomor 12 Pak. Silakan, silakan. Kalau menurut saya untuk koreksi fiskal positif saya yang B sama C Pak, buka bersama dengan mengundang anak yatim tanpa bukti dan sumbangan HUT Kota Surabaya. Kenapa dikoreksi? Dikarenakan itu bukan kegiatan sosial Pak, seperti itu. Ya, mohon maaf kalau salah Pak. Oke, baik. Betul ya, yang dikoreksi adalah yang buka bersama anak yatim, ini karena tidak ada buktinya. Kemudian sumbangan hari ulang tahun Kota Surabaya juga tidak termasuk sumbangan yang ditentukan oleh eh, peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang sumbangan yang diperbolehkan untuk kepentingan perpajakan. Untuk penyusutan tadi sudah, kemudian untuk BBM, ini koreksinya hanya atas BBM yang mobil Toyota Altis ya, hanya boleh dibebankan 50%, yaitu 6 juta. Kemudian untuk nomor 15, silakan. Nomor 15, silakan. Ada yang mau coba menjawab? Mbak Cindy mungkin? Kalau di penyisian kerugian di kerugian piutang, penghapusan piutang berapa nilainya di laporan keuangan? 18.000, Pak. 18 juta ya. Nah, itu kan merupakan taksiran kerugian piutang. Padahal yang boleh dibebankan itu hanya yang benar-benar murni yang sudah dihapuskan dan dilaporkan ke KPP. Berapa yang sudah dilaporkan dan ada buktinya? 10 juta kan? Berarti koleksi fiskal positif berapa? 8 juta ya. Karena dari taksiran 18 juta ini ternyata yang real terjadi hanya 10 juta, maka 8 jutanya tidak boleh dibiayakan. Nomor 16, biaya lain-lain koreksinya hanya yang ini saja, biaya lain-lain tanpa rincian sebesar 5 juta. Informasi yang lain ini nanti terkait dengan penghasilan-penghasilan ya. Sekarang coba kita lihat di laporan keuangannya. Apakah ada lagi yang mungkin dikoreksi?
Baik, dari poin-poin yang ada di sini, mana lagi nih yang kira-kira yang harus dikoreksi tadi? Kan tadi sewa rumah pegawai sudah, pengobatan cuma-cuma sudah, ada lagi nggak yang perlu dikoreksi? Pendidikan pegawai. Pendidikan pegawai boleh ya, pendidikan ya. Biaya untuk pendidikan pegawai untuk peningkatan kapasitas SDM boleh. Ada lagi nih, yang mana nih? Rekreasi Iya, rekreasi pegawai harus dikoreksi ya. Karena merupakan natura kenikmatan. Biaya kesehatan pegawai tadi juga, pengobatan cuma-cuma juga dikoreksi. Ada lagi di sini? Sumbangan tadi kan sudah masuk. Sanksi administrasi sama angsuran, Pak. Iya, betul. Sanksi administrasi perpajakan sama angsuran PPh pasal 25 itu tidak boleh dibiayakan. Sanksi administrasi tidak boleh dibiayakan. Untuk angsuran PPh pasal 25 ini masuknya bukan di biaya, tapi nanti sebagai kredit pajak. Oke ya. Untuk yang di sini, penghasilan atau biaya dari luar usaha. Ada yang dikoreksi? Yang nomor Deposito 1. dikoreksi ya, Pak. Yang mana? Bunga deposito karena masuk PPh final. Oke, betul. Bunga deposito dikoreksi karena masuk PPh final. Ada lagi? Penghasilan sewa tanah. Ya, betul. Dikoreksi juga. Ada lagi? Penjualan ruko. Penjualan ruko, ya dividen juga. Jadi kalau rugi penjualan ruko karena itu terkait dengan pengalihan hak tanah bangunan jadi dikoreksi ya. Jadi yang dikoreksi dari angka 1 ini dikoreksi fiskal negatif, dividen dikoreksi fiskal negatif, penghasilan sewa tanah koreksi fiskal negatif, rugi penjualan ruko koreksi positif, yang penjualan ruko koreksi negatif. Jadi biaya royalti saja nih, penghasilan royalti saja yang masih dipertahankan. Nah, dari perhitungan yang ada, yang semula penghasilan neto menurut komersil adalah 1,7 miliar, ternyata untuk kepentingan perpajakan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi 1 miliar 8 juta. Jadi turun. Karena penghasilan koreksi fiskal negatifnya lebih besar daripada koreksi fiskal positifnya. Pak, apakah memungkinkan seperti ini ya? Sering kejadian seperti ini juga memungkinkan. Tapi yang ada kebanyakan koreksi fiskal positifnya lebih besar daripada koreksi fiskal negatifnya. Ini yang merupakan penghasilan neto fiskal. Sekarang kita masuk ke input ke SPT tahunannya. Ada yang sudah input semua? Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Pak, untuk kayak biaya koran dan majalah kantor itu apa boleh dibebankan ya, Pak? Boleh. Biaya koran dan majalah kantor selama ini ya, kalau misalnya memang itu kepentingannya untuk keperluan kantor ya, karena kan kantor kadang kan membutuhkan informasi untuk bisnisnya mereka. Kan koran dan majalah kantor kan belum tentu koran majalah kantor yang umum. Bisa jadi karena dia sifatnya adalah pengusaha produksi, koran dan majalah kantornya terkait dengan bisnis yang terkait dia. Itu boleh, nggak ada masalah. Dan untuk biaya kantor, materai pos, koran dan majalah ini juga jarang sekali ini menjadi nilai koreksi yang dilakukan pemerintah karena nilainya juga tidak signifikan dan memang secara umum itu diperbolehkan. Secara umum ya, terkait dengan 3M. Apalagi kalau bisa dinyatakan bahwa dari koran dan majalah tersebut bisa diperoleh informasi terkait dengan bisnis, terkait dengan keadaan ekonomi, kan diperbolehkan saja. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke SPT? Tidak ada? Oke. Kita sekarang coba saya buka dulu file Saya mau SPT. tanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan ada kayak kata penyisihan itu sebenarnya dia dikoreksi apa enggak sih, Pak? Kalau ada kata-kata penyisian, selain penyisian piutang itu sebenarnya nggak boleh. Jadi harus dikoreksi. Ini tadi ada ya? Masih bentar, coba saya cek. Kayaknya kalau penyisian sudah saya koreksi.
Nggak ada kok biaya penyisihan di sini. Kalau biaya penyisihan yang diperbolehkan itu penyisihan piutang tak tertagih. Itu saja. Dan itu pun yang boleh mengadakan biaya penyisihan piutang tak tertagih itu hanya jenis sektor usaha tertentu saja, tidak boleh semuanya. Oke, kalau SPT langsung saja saya tunjukkan ya. Jadi pengisiannya nanti seperti apa, nanti teman-teman juga akan saya share filenya untuk dipelajari bagaimana cara menginput ke SPT-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan, untuk ngisi SPT itu ngisi SPT dari belakang sampai ke depan, baru ke depan. Nah, ini untuk neraca yang ada di transkrip laporan keuangan, ini teman-teman pindahkan informasi yang ada di neraca dan laporan laba rugi secara komersil ya. Ini laporan laba rugi dan neraca secara komersial. Jangan dimasukkan yang di sini adalah angka menurut fiskal. Karena yang ada di transkrip, ini adalah untuk laba rugi komersial. Neraca dan laba rugi komersial. Lalu ada lampiran 1A terkait dengan penyusutan, lalu ada lampiran 2A terkait dengan kompensasi kerugian. Karena di soal itu kan ada kompensasi kerugian ya. Dari 2017 ada rugi 250, 2018 rugi 200, 2019 dia untung 100. Berarti sisa berapa kompensasi kerugian yang bisa dipakai di 2020? 350 ya. Jadi 350 kompensasi kerugian yang bisa dipakai di tahun 2020. Itu nanti dimasukkan di lampiran tersendiri tentang kompensasi kerugian. Ini kebetulan saya coba cari file saya yang untuk kompensasi kerugian lampiran 2A. Saya cek-cek, saya cari-cari kok nggak ketemu, ternyata hilang. Nanti coba saya cek lagi untuk teman-teman buat saat ujian ya. Di lampiran 6, isikan daftar penyertaan modal, kemudian daftar utang, pemegang saham, dan afiliasi. Ini terkait dengan transaksi afiliasi ya, kalau ada. Kebetulan di soal kita tidak ada transaksi afiliasi, berarti poin 6 ini dikosongi. Lampiran 6 dikosongi. Lampiran 5, ini daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris atau direksi. Diisikan. Ini saya kosongi, nanti teman-teman kalau pas mengerjakan soal ujian jangan lupa diisi semuanya, NPWP, nama, periodenya, kemudian tahun pajaknya. Kemudian yang poin 4, ini mengisikan informasi terkait PPh yang dikenakan final, tarif final, dan yang bukan objek. Yang dikenakan PPh final tadi atas bunga deposito, nilainya 30 juta, PPh-nya 20%, sehingga pemotongannya 6 juta. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari penjualan bangunan tadi 1,3 M, PPh-nya 2,5%, PPh yang dipotong sebesar 33 juta. Persewaan tanah dan bangunan 40 juta, nilainya 10%, PPh finalnya nilai PPh yang dipotong 4 juta. Kemudian yang poin 3, ini melaporkan kredit pajak yang tidak final, hanya ada 2 di sini ya. Kemarin sempat ada yang nanya, Pak itu royalti bukannya harusnya 15% Pak, kok itu cuma dipotong 2%. Gimana menurut teman-teman? Jawabannya tidak ada masalah ya. Jadi Anda nggak boleh tiba-tiba menghitung sendiri kredit pajaknya menjadi 15% kali 50 juta. Karena yang dipotong dari penghasilan Anda itu hanya 1 juta. Jadi ketika ada kesalahan pemotongan yang dilakukan oleh lawan transaksi, kalau Anda sadar sejak awal, segera minta agar lawan transaksi melakukan pembetulan bukti potong sesuai dengan tarif yang sebenarnya. Tapi kalau sampai dengan akhir periode, sampai dengan ada lapor SPT tahunan, ternyata
pihak lawan transaksi juga tidak melakukan pembetulan bukti potong dan Anda lupa dan tidak sempat dilakukan pembetulan bukti potong, ya sudah pakai nilai yang sebenarnya yang sudah dipotong oleh lawan transaksi berapa. Dalam kasus ini yang dipotongnya hanya 2%, bukan 15%. Memang sengaja saya buat 2%, saya buat salah. Karena memang untuk menguji atau memberikan pemahaman ke teman. Jadi kalau ada bukti potong salah, ya kita pakai nilai sesuai bukti potong itu yang bisa kita kreditkan, nggak dengan menambahkan sendiri nilai kredit pajaknya. Itu ya. Jadi meskipun ada kesalahan pemotongan dari pihak lawan transaksi tidak ada masalah. Nilai bukti potong yang bisa kita pakai hanya 5,5 juta yang boleh jadi kredit pajak. Sekarang masuk ke lampiran 2. Lampiran kedua, teman-teman nanti juga isikan memetakan biaya dan HPP ke lampiran 2. Di lampiran 1, kita masukkan nilai yang ada di laporan keuangan yang sudah kita hitung secara koreksi fiskal, baik positif maupun negatif tadi. Peredaran usaha yang dicantumkan di situ adalah nilai peredaran usaha omset setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi nilai dari 16 miliar dikurangi dulu dengan potongan penjualan dan retur penjualan sehingga diperoleh perhitungan 15,5 miliar. HPP sesuai dengan yang secara komersil. Jadi yang di angka ini perhatikan baik-baik. Lampiran 1, angka 1, lampiran 1 SPT 17771, angka 1 ini adalah untuk penghasilan neto komersial. Lihat. Jadi ini angka-angka secara komersial yang kita masukkan, bukan angka secara fiskal. Secara komersial, peredaran usaha adalah setelah dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, dikurangi HPP, biaya usaha, diperoleh penghasilan neto dari usaha. Kemudian masukkan penghasilan dari luar usaha dan penghasilan atau biaya dari luar usaha. Penghasilan neto dari luar usaha segini, diperoleh penghasilan neto komersial dalam negeri 1,7 miliar. Apakah ada penghasilan neto komersial dalam negeri? Kebetulan soalnya tidak ada, berarti kita kosongi. Sehingga penghasilan neto komersial keseluruhan, baik dari dalam negeri dan luar negeri adalah 1,7. Kemudian, di angka 4, ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kita masukkan nilai yang penghasilan dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak di sini. Baru kita masukkan nilai koreksi fiskal positif dan negatif sesuai dengan kamarnya atau poin-poin yang sesuai. Nanti di jawaban yang saya berikan, nanti teman-teman akan lihat ini diisikan di mana, di Romawi berapa, silakan nanti teman-teman pelajari juga. Sehingga diperoleh perhitungan penghasilan itu secara fiskal adalah 1,8.800.000. Sekarang dari penghasilan neto fiskal segini, coba teman-teman hitung PPh terutangnya. Silakan. Saya beri waktu 5 menit. PPh terutang itu ngitungnya dari penghasilan neto fiskal atau dari penghasilan kena pajak? Penghasilan kena pajak ya. Nah, dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, ada pengurang lagi nggak dari penghasilan neto fiskal ke penghasilan kena pajak? Kompensasi. Betul, kompensasi kerugian. Jadi jangan lupakan kompensasi kerugiannya ya. Jadi kurangi dulu penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian, diperoleh penghasilan kena pajak, baru penghasilan kena pajak itulah yang dikalikan dengan tarif pasal 17 atau pasal 31E. Dalam case ini, omsetnya dia adalah 15.520. Apakah omsetnya hanya omset yang dari usaha saja? Sudah kita singgung juga, tidak ya. Berarti memperhitungkan semua penghasilan, baik yang penghasilan dari usaha maupun penghasilan dari luar usaha untuk menghitung pasal 31E-nya. Penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto fiskal dikurangi penghasilan
dikurangi kompensasi kerugian, kemudian nilai penghasilan atau badan usaha untuk menghitung pasal 31E-nya, ngitungnya dari mana? Silakan teman-teman lihat dari angka-angka yang di sini. Saya beri waktu 5 menit untuk menghitung, silakan. Saya minta Mbak Ajeng dan Mbak Aristia ya untuk menjawab PP atur utangnya berapa ya. Silakan disiapkan jawabannya Mbak Ajeng dan Mbak Aristia. Kalau mikrofonnya tidak bisa, silakan di chat saja di Zoom, nggak apa-apa. Silakan Mbak Ajeng atau Mbak Aristia, siapa duluan? Salah nggak apa-apa kok ya. Nggak dapat nilai minus kok ya. Silakan Mbak Ajeng atau Mbak Aristia. Yang lain mungkin? Ada yang sudah selesai? Belum? Mbak Patricia mungkin? Saya coba ya, Pak ya. Ya, silakan. Kalau yang tadi kan total omsetnya berarti kan 16.865 juta. Dari penjualan neto ditambah
jumlah penghasilan dari luar usaha. Jadi yang PPh badan kan ada yang, kalau yang fasilitas dikali tarifnya 12,5% tuh 4,8 M dibagi total omsetnya 16 M 865 juta dikali 12 dikali PKP-nya 658.800. PKP-nya itu dari laba neto 1 M 8.800 dikurangi kompensasi kerugiannya 2017 itu 100 juta karena ada yang untung kan di tahun 2019. Kemudian kompensasi kerugiannya tahun 2018 250 juta. Jadi yang untuk yang fasilitas tadi kali tarif 12,5% itu totalnya 23 juta 437.889. Kemudian yang non fasilitas sisa dari PKP-nya tadi jadi 658.800 dikurangi sebentar. Ya, dikurangi yang fasilitas tadi 471.296.887 kali 25%, hasilnya 117.824.222. Jadi total PPh badannya 88.556.087 PPh terutangnya. Oke. Mbak Listia, sudah? Atau Mbak Ajeng? Angkanya saja. Tarifnya bukan 12,5% ya. Ini tahun 2020 sudah tarif 22% ya. Jadi tarif 50% lebih rendahnya itu 11%, tarif normalnya 22%. Nah, jadi tarifnya teman-teman hati-hati ya, dilihat tahun pajaknya. Oke, langsung saja saya buka ya jawabannya ya. Jadi nilai perolehan usaha yang dihitung adalah 17,1 M. Dari mana 17,1 M? Ini adalah dari nilai 15.520 ditambah 1.595. Jadi nilai peredaran usaha sebelum dikurangi biaya-biaya atau peredaran usaha bruto dari usaha, penghasilan bruto dari usaha ditambah penghasilan dari luar usaha. Ini yang ditambahkan. Ini yang menjadi nilai omsetnya untuk perhitungan tarif pasal 31E. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah untuk kepentingan perhitungan PPh terutang yang di Indo itu 1.008.800.000 dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian fiskal. Kan di 2017 tambah 2018 kerugiannya dikurangi dulu dengan yang dipakai di 2019 100 juta. Jadi dari 450 tinggal 350 karena 2019 ya untung. Nilai 658.800 inilah yang dihitung PPh terutangnya. Jadi nilai omset yaitu 4,8 miliar dibagi 17,1 miliar dikalikan dengan 658. Nah, ini yang menghasilkan nilai 184 juta. Ini yang dikalikan dengan tarif 11%. Sisanya yang 474 juta ini dikenakan tarif 22%, sehingga perhitungannya adalah 124 juta. Ini yang ada di induk ya, di induk yang halaman pertama. Jadi 124 juta, kredit pajak yang dimiliki ada 5.500.000, sehingga sisa 119 juta. Dikurangi lagi dengan PPh yang sendiri, angsuran pasal 25 60 juta, sehingga pajak yang kurang dibayar adalah 57.111.933 rupiah. Ini baru halaman satunya. Untuk halaman kedua, perhatikan baik-baik. Untuk menghitung angsuran pasal 25, nilai tadi 1.008.800.000 harus dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian di lampiran khusus 2A kolom 9. Saya lihatkan kolom 9, saya bukakan dulu.
Kalau tadi yang kolom 8 itu adalah isinya terkait dengan kompensasi kerugian yang dapat digunakan. Sementara untuk yang poin 9 untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25, di lampiran 2-nya adalah di bagian ini. Di bagian ini yaitu rugi tahun berjalan. Apakah tahun 2020 rugi? Tidak ya. Karena posisinya tahun 2020 tidak rugi, maka tidak ada pengurang kompensasi kerugian di situ. Karena tidak ada pengurang kompensasi kerugian, sehingga perhitungannya beda dengan yang di halaman 1. Kalau di halaman 1 dikurangi dulu dengan 350 juta, baru dihitung PPh terutangnya, maka untuk perhitungan di halaman 2, karena sifatnya untuk angsuran PPh pasal 25, tidak dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal, karena di tahun yang bersangkutan dia tidak ada kerugian. 0, maka ini yang dihitung penghasilan kena pajaknya adalah 1.800.000. Beda dengan yang perhitungan di induk. Loh Pak, kok bisa beda? Memang beda. Kalau yang di sini, ini kan memperhitungkan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya. Sementara yang untuk angsuran pasal 25 tidak memperhitungkan kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Sehingga dia utuh nilainya, 1.800.000 yang dihitung PPh terutangnya. Sehingga dari 1.800.000, 282 juta dikalikan 11%, 725 juta dikalikan 22%. Sehingga diperoleh perhitungan ini 190.814.000 dikurangi dengan kredit pajak 5.500.000 diperoleh 185 juta sekian. Sehingga angsuran pasal 25-nya adalah 185 juta ini dibagi 12. Jadi untuk angsuran tahun pajak 2021 nilainya adalah 15.442.866 rupiah. PPh final jangan lupa dicantumkan. Lihat pada formulir lampiran 4 bagian A kolom 5. Kalau yang bukan objek, lampiran 4 bagian 8 bagian B kolom 3. Ini tinggal dicantumkan saja. Jangan lupa disilang mana-mana yang merupakan lampiran yang kita lampirkan di SW tahunan, dan disilang siapa yang bertanda tangan, tanggalnya tanggal berapa, nama lengkapnya siapa, NPWP-nya berapa. Ini pengurus ya, nama lengkap pengurus atau pihak yang berhak tanda tangan SPT siapa, dan tanda tangannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk kuis Pak, terakhir. Iya, silakan. Yang penghasilan luar usaha tadi itu yang rugi penjualan ruko itu tidak diperhitungkan. Maksudnya nggak masuk omset. Enggak. Jadi yang dimaksud omset itu kan kotor. Namanya omset itu peredaran usaha kotor kan. Baik peredaran usaha yang dikenakan tarif umum, PPh final, maupun yang bukan objek. Menurut ketentuan perpajakan. Itu semuanya dihitung peredaran kotornya. Kalau dikurangi dengan rugi, berarti sudah namanya penghasilan bersih. Sementara omset itu peredaran usaha atau penghasilan bruto atau kotor. Makanya yang diperhitungkan adalah 1A ditambah 1E. Kalau misalnya ada penghasilan dari luar negeri, kan adanya cuma penghasilan itu. Lalu bagaimana dengan penghasilan dari luar negeri? Tidak termasuk ya, jadi nanti ya ditambahkan hanya yang ini dan ini saja. Ditambah penghasilan neto dari luar negeri. Kalau penghasilan itu dari luar negeri ada, kalau tidak, ya langsung 1A ditambah 1E ini saja. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Yang bagian 17715 itu, Ya. kan itu kan, anu ya Pak, ada tulisan bagian jumlah modal disetor. Nah, kemarin tuh saya bingung Pak, karena di yang PDF itu soalnya itu Pak Luhut sama Pak Mahfud ini sama-sama ngasih modal disetornya kan 1M. Terus tapi di neracanya itu modal awalnya itu 1 miliar Pak. Nah itu saya bingung. Itu yang ditulis itu apa yang 1M dari masing-masing orang, atau kita juga memperhitungkan yang di neraca itu Pak?
Nah, pertanyaan bagus. Memang sengaja soalnya dibuat seperti itu. Jadi, ada kalanya informasi yang di akta dengan laporan keuangan itu berbeda. Jadi di akta dinyatakan sudah disetor 100%, padahal kenyataannya di laporan keuangan yang disetor baru 50%. Yang dipercaya yang mana? Ya tentunya yang dipercaya adalah yang ada di laporan keuangan. Karena akta itu bisa dibuat kapan saja. Lalu bagaimana kalau kondisi seperti itu? Kalau terjadi kondisi seperti itu, maka dianggap bahwa modal yang disetor adalah belum 100%. Nah, tapi kan ini informasinya kan di soal ini kan tidak jelas. Tinggal modal yang ada di laporan keuangan itu apakah sudah berkurang karena dialihkan ke yang lain dan lain sebagainya, ataukah ada yang ditarik dan sebagainya, atau sahamnya dipecah kan. Jadi untuk informasi di soal ini kita tuliskan sesuai dengan informasi yang ada di soal saja. Tapi pada kenyataannya di lapangan bisa terjadi seperti itu, antara di akta dengan laporan keuangan itu berbeda. Yang dipercaya yang mana? Kalau teman-teman di pajak mempercayainya ya dari laporan keuangan, apalagi yang sudah diaudit. Karena kalau untuk akta saja itu tidak bisa serta-merta langsung dipercaya begitu saja. Yang benar yang mana? Yang bagusnya ya emang di akta dengan di laporan keuangan sama kondisinya. Itu ya, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Untuk di sini, di soal ini diisikan sesuai dengan informasi yang ada di keterangan ya. Tidak ikut yang ada di neraca. Oke? Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Kalau Permisi, Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Terkait bupot tadi, Pak, yang tidak sesuai itu, Pak. Jadi itu saya pernah, Pak. Itu kan kita kan dapat ini, Pak. Apa hadiah berupa bonus gitu, Pak. Itu kan biasanya dipotong 15%, Pak ya. Nah, Ya. pada saat Desember itu dia itu sudah membayar, cuma bupotnya itu kasihnya itu di Januari gitu sih, Pak. Nah, pihak final kan nggak tahu ini dipotong berapa gitu. Pada saat Januari itu kasihkan, hampir Februari sih itu, hampir dikasihkan, ternyata itu bupotnya itu atas jasa, Pak, bukan hadiah. Habis itu saya SB2DK ditagih, Pak. Loh ini kamu ngeluarin jasa loh. PPN-nya mana? Jadi dianggap omset yang belum dilaporkan gitu, Pak. Jadi saya disuruh melaporin omset, dikenain 100% juga karena tidak lapor PPN gitu sih, Pak. Kalau Ya. untuk case gitu gimana, Pak ya? Kalau untuk case seperti itu, caranya adalah melakukan konfirmasi ke lawan transaksi. Jadi kalau ada pernyataan dari lawan transaksi bahwa itu sebenarnya ada kesalahan dalam pemotongan, bahwa itu adalah sebenarnya adalah bentuk hadiah, bukan merupakan jasa, hadiah karena mengikuti kegiatan atau apapun ya, misalnya ikuti perlombaan atau apa, dan itu harusnya dipotong 15%, maka dijelaskan dengan dilampiri bukti dari lawan transaksi bahwa pembayaran senilai segitu dari lawan transaksi itu merupakan hadiah dan dicatat di lawan transaksi sebagai hadiah, hanya saja waktu pembuatan bukti potong nilainya salah. Itu saja cukup sebenarnya. Jadi nanti bisa dilakukan pembetulan bukti potong oleh lawan transaksi dan Anda cukup melaporkan lagi melakukan pembetulan SPT karena adanya perubahan data bukti potong tadi, otomatis kan kredit pajaknya menjadi lebih besar, kan seperti itu. Ya. Oh iya, Pak, terima kasih. Sama itu, Pak. Tadi kan saya lihat saat ngerjain itu saya lihat neracanya, Pak. Itu kan ada laba ditahan, Pak ya. Nah, itu saya pikir itu sama kayak ini, Pak. Labanya pada saat laba rugi itu, Pak. Saya cari nilainya nggak ketemu-ketemu, Pak. Iya. Jadi memang ada kalanya perusahaan itu tidak teliti dalam membuat laporan keuangan dan laporan laba rugi dan neraca. Laba ditahan itu adalah laba ditahan biasanya itu merupakan laba tahun sebelumnya. Kan jadi laba itu kan ada dua, laba ditahan dari tahun sebelumnya dan laba tahun berjalan. Nah, biasanya laba tahun berjalan itu penataan laporan keuangannya bagus itu terpisahkan. Laba ditahan ini dari laba-laba tahun sebelumnya, kumpulannya laba ditahan berapa, ditambah laba tahun berjalan. Nah, yang bagus seperti itu. Ya, ini saya sajikan laporan keuangan seperti ini berdasarkan kondisi real. Di lapangan itu kadang membuat neracanya tidak teliti, harusnya seperti itu. Lalu apakah perlu dilakukan pembetulan neraca kalau kondisi seperti ini? Ya, seharusnya sebelum laporan keuangan
lampirkan di SPT tahunan, ya neracanya dibetulkan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, neraca fungsinya yang laporan keuangan yang saya berikan untuk soal itu buat apa sebenarnya? Nah, sebetulnya ya betul, neracanya juga dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi laba rugi yang benar seperti apa. Kemudian tadi misalnya modal disetor, apakah memang benar hanya 1 miliar, harusnya 2 miliar, berarti kan perlu disesuaikan lagi. Tapi kan akhirnya merubah seluruh tatanan dari neraca dan laporan laba rugi karena harus sesuai. Kalau ada penambahan modal, berarti kan dari sisi aktif harus bertambah. Apanya nih yang belum dilaporkan, kan seperti itu. Tapi karena ini sifatnya hanya soal, ya kita abaikan saja neracanya. Tapi kalau kondisi real sebenarnya ketika ada yang nggak cocok, nggak pas, harus dilakukan penyesuaian. Mana yang menyebabkan ini kondisinya berbeda. Itulah fungsinya ada audit laporan keuangan. Gitu ya. Terima kasih Pak Argo. Sama-sama. Sekarang boleh saya ini dulu ya, saya share dulu kuisnya di chat. Silakan teman-teman kerjakan dalam jangka waktu 15 menit. Kalau ada mau tanya, silakan dulu deh, silakan bertanya. Iya, Pak. Tadi itu juga ada yang untuk penyusutan itu kan ada nilai sisa buku ya, Pak ya. Itu juga apakah sama ya, Pak ya? Maksudnya sama neraca itu kan nilainya kan nggak ketemu juga. Jadi antara nilai sisa buku sama yang waktu kita ngisi di SPT-nya itu nilai sisa buku fiskalnya itu loh, Pak. Nah, itu Iya. apakah kasusnya juga sama seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi memang sengaja di neracanya itu saya bikin nilainya salah. Jadi saya ingin ngecek juga teman-teman teliti atau tidak. Dan bagus teman-teman teliti. Jadi memang ketika ada kondisi seperti itu, ini kita bicara kondisi real ya di lapangan ya. Kalau di sisi soal ini sulit. Kita akan mengkoreksi. Kenapa? Karena kita nggak tahu lawan transaksinya salahnya di mana, kan nggak tahu. Karena kan ini langsung angka laporan laba rugi dan neraca, tidak ada jurnalnya. Nah, kalau di kondisi real, teman-teman ketika menyadari, loh ini kok nilai sisa buku atau akumulasi penyusutan misalnya. Akumulasi penyusutan di neraca dengan akumulasi di laba rugi kok beda. Maksudnya akumulasi tahun sebelumnya ditambah penyusutan tahun ini kok nilainya nggak sama dengan akumulasi penyusutan di neraca, berarti kan ada yang salah. Entah salahnya salah di laporan keuangan tahun sebelumnya, ataukah laporan tahun keuangan ini yang salah. Atau hanya kesalahan pencatatan saja yang perlu dilakukan penyesuaian dengan jurnal penyesuaian misalnya. Kan seperti itu. Termasuk tadi ya masalah modal dan lain sebagainya, misalnya masalah piutang, masalah utang, kan bisa jadi berubah-ubah nih. Kalau ada yang nggak sama, salahnya di mana? Kan harus dicek. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di audit perpajakan, akan ngecek dari tahun ini dengan tahun sebelumnya konsistensinya seperti apa. Angka-angka yang ada di laporan keuangan apakah cocok dengan angka-angka yang ada di situ. Iya, Pak. Sama mau tanya. Silakan. Pak ya. Pak, misalkan perusahaan itu kan dipotong PPh, misalkan WAPU ya Pak ya. Nah, misalkan itu nggak dikasih bukti setor pajaknya atau bupotnya. Nah, itu istilahnya jadi biayanya kita di koreksi fiskal boleh atau enggak, atau mungkin jadi bebannya lawan kita ya Pak ya. Jadi beban WAPU-nya ya Pak. Makasih. Jadi gini, kewajiban pemotongan pemungutan itu melekat kepada pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut. Jadi kalau ada pemotongan pemungutan yang tidak dilakukan, bagi pihak yang dipotong, penerima penghasilan, pihak potong atau dipungut, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena berarti kan kita tidak punya kredit pajak, itu saja kan masalahnya. Omset tetap kita laporkan. Yang jadi masalah adalah pihak pemotong atau pemungutnya. Ketika mereka tidak menjalankan pemotongan pemungutan, yang kena sanksi siapa? Ya mereka, selaku pihak pemotong atau pemungut. Meskipun lawan transaksi sudah melaporkan di SPT tahunan, dia bayar full tanpa ada kredit pajak, tapi karena si pemotong pemungut harusnya memotong, tetap ditagih itu pajaknya oleh negara sebagai bentuk hukuman kepada pihak pemotong atau pemungut karena mereka tidak menjalankan kewajibannya. Seperti itu. Gitu ya. Bebannya di WAPU-nya ya Pak ya, maksudnya di Betul. ya Pak. Betul. Nah, itu misalkan kita nggak dapat itu istilahnya kan kita nggak bisa ngereditin pajaknya ya Pak. Itu bisa jadi biaya di laporan SPT-nya enggak ya Pak? Kalau atas
misalnya ya, kita harusnya nerima full 20 juta, tapi kita tiba-tiba cuma nerima 18 juta. Alasannya mereka sudah dipotong nih 2 juta. Nah, apakah kita bisa mengakui 2 juta tadi sebagai biaya? Tidak bisa. Nggak boleh. Jadi kalau memang mereka lawan transaksi menyatakan kita dipotong 2 juta, semaksimal mungkin minta bukti potong, bukti pungutnya. Kalau tidak ada, mereka tidak memberikan, ya sudah. Berarti kita tetap melaporkan penghasilan full 20 juta. Ya 2 jutanya ya kita ikhlaskan, kita nggak punya kredit pajak. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya mereka motong tapi mereka nggak nyetor, yang kena kewajiban perpajakan adalah pihak pemotong pemungutnya. Mereka yang kena sanksi pidana karena mereka sudah motong tapi tidak menyetorkan ke kas negara. Justru mereka bisa dipidana si pihak wapunya. Itu Mbak Bu Eni ya. Ya, makasih banyak, Pak. Sama-sama. Silakan dikerjakan teman-teman. Kuis yang saya berikan sekarang pukul 20.15 berarti sampai 20.30 ya. Nanti kita ekstra 5-10 menit untuk membahas bentar kuis yang teman-teman kerjakan. Silakan. Oke, paling lambat 15.31 nanti bagi yang belum mengirimkan jawaban akan saya tutup ya ininya Pak untuk kuisnya. Jadi saya beri waktu maksimum sampai 20.31 maaf.
Baik, masih ada 1 menit lagi ya. Silakan yang belum submit, silakan segera submit. Karena tepat 20.31 akan saya close untuk submitnya. Oke, kuis sudah saya tutup ya. Untuk berikutnya kita akan lakukan pembahasan kuis. Oke, coba saya Oke, kita akan coba bahas kuisnya. Saya akan share jawaban yang nilainya paling tinggi ya. Oke, untuk kuis kita akan bahas untuk yang objek pajak penghasilan, PTA 2019 menerima hibah senilai 5 miliar, PTA dimiliki mayoritasnya Tuan Amir, ayah dari Tuan Abdul, pemilik saham mayoritas PTB, PTA dan B aktif melakukan jual beli. Ini menjadi objek ya, karena adanya hubungan istimewa dan itu aktif ada transaksi antara keduanya, ada kegiatan usaha. Jadi atas hibahnya yang seharusnya tidak menjadi objek pajak, di sini menjadi objek pajak. PT Bima tahun 2021 menerima dividen dari PT Mulia senilai 500 juta. Jawabannya bukan objek ya. PT menerima dividen dari PT lain tahun 2021 atau setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sudah bukan menjadi objek, tapi dia dikecualikan lah, bukan objek atau dikecualikan ya. PT Arista tahun 2020 menjual tanah bangunan dengan nilai sisa buku fiskal 800 juta, nilai 1,2 miliar. Ini adalah objek PPA final ya. Kemudian PT Arista 2021 melakukan penjualan mesin packaging dengan nilai buku fiskal 900 juta, nilainya penjualannya 1 miliar. Berarti ada keuntungan karena pengalihan harta sebesar 100 juta. 1 miliar dikurangi 900 juta. Karena ada keuntungan, maka ini adalah objek PPH. Berikutnya, pada tahun 2023, PT Suka-Suka menerima penggantian asuransi dari gedung yang terbakar. Jawabannya menjadi objek PPH ya. Penggantian dari asuransi, ini kaitannya dengan barang-barang aktiva yang disusutkan, di ketentuan PMK 72 dia menjadi objek PPH. Ini tahun 2023, jadi sudah berlaku PMK 72. Pada tahun 2020, CV Seniman memperoleh hadiah dari perlombaan membuat logo Asian Games. Hadiah dari perlombaan atau hadiah dari pengikutsertaan kegiatan itu objek PPH, yaitu objek PPH pasal 23 kalau penerimanya adalah wajib pajak badan. Kalau penerimanya orang pribadi, objek pajak PPH pasal 21. Secara umum dia adalah objek PPH yang dikenakan tarif umum. CV Anabul memperoleh hadiah undian dari Bank Abu-Abu senilai 200 juta. Jawabannya objek PPH final. Ingat, hadiah undian ini adalah objek PPH final. Teman-teman jangan lupa materi yang ada di PPH Output ya. Mentang-mentang sudah belajar PPH Badan, PPH Output-nya dilupakan. Jangan ya. Karena PPH Badan ini muara dari materi-materi yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Pada November 2023, PT Raksasa menerima bunga obligasi. Bunga obligasi apa? Maksudnya objek PPH final. Pada tanggal 4 Desember 2023, PT Adisaka menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan reparasi pabrik berupa mobil dan truk dari PT Libom. 2023 sudah berlaku PMK 66 tahun 2023. Jadi pembayaran dalam bentuk selain uang, yaitu pembayaran dalam bentuk natura, itu merupakan objek PPH.
Nah, ini beda dengan yang soal berikutnya. Pada tanggal 22 Januari 2021, PMK 66 belum terbit. Jadi atas fasilitas atau kenikmatan yang diterima oleh PT Ajisaka dari PT Pagi-Pagi berupa tiket pesawat dan voucher hotel, natura atau kenikmatan ini bukan merupakan objek bagi PT Ajisaka. Ini karena PMK 66 belum berlaku ya. Untuk biaya atau pengurangan penghasilan bruto, dari hasil ekualisasi ada selisih 400 juta. Lebih tinggi nilai yang ada di SPT masa 21 atau di laporan keuangan. Lebih tinggi di laporan keuangan. Kalau kondisinya seperti ini, maka biayanya yang 400 juta, kalau wajib pajak tidak bisa membuktikan bahwa yang 400 juta ini sudah dilaporkan di SPT masa, maka 400 jutanya dianggap tidak berhak untuk dibiayakan. Karena yang bisa dibuktikan adalah yang dilaporkan di SPT Mas pasal 21. Kalau misalnya dia bisa membuktikan, Pak, yang salah pasal 21-nya. Harusnya pasal 21-nya objeknya juga 2,8 miliar. Berarti 400 jutanya belum dilakukan pemotongan, tapi dia memang benar dibayar. Maka yang dipakai adalah 2,8 miliar. Dalam kasus ini tidak dijelaskan bahwa yang benar adalah SPT masanya. Maka kita anggap yang benar adalah yang laporan yang benar adalah yang SPT masanya, karena di sini tidak dijelaskan bahwa yang benar adalah laporan keuangannya. Kecuali kalau di soal dijelaskan yang benar adalah laporan keuangannya, maka yang boleh dibiayakan adalah 2,8 miliar, tapi SPT masa 21-nya harus dilakukan pembetulan. Objeknya bukan lagi 2,4 miliar, tapi menjadi 2,8 miliar. Karena di soal tidak dijelaskan mana yang betul, laporan keuangan atau SPT masa, maka yang kita anggap paling valid adalah SPT masa pasal 21-nya. Terdapat biaya konsultansi bisnis senilai 600 juta yang jasa tersebut belum dilakukan pemotongan. Meskipun jasa tersebut belum dilakukan pemotongan PPh pasal 23, selama memang perusahaan bisa membuktikan bahwa itu sudah dibayar dan memang terkait dengan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha wajib pajak, maka boleh menjadi biaya. Jadi belum dipotong, tidak dilakukan pemotongan, bukan berarti tidak boleh menjadi biaya. Kalau memang biayanya benar eksis, tapi memang belum dilakukan pemotongan PPh, ya tinggal dilakukan pemotongan PPh-nya. Beda halnya ketika belum dilakukan pemotongan PPh karena biayanya fiktif. Kalau biayanya fiktif, maka tidak boleh dibiayakan. Tapi di soal ini kan tidak dijelaskan seperti itu. Jadi yang kita anggap benar adalah bahwa biayanya memang benar ada, tapi memang belum dilakukan pemotongan PPh pasal 23, sehingga boleh jadi pengurang. Pada saat melakukan transaksi saham terjadi disagio yang dinyatakan PT Makmur pada laporan keuangannya. Ingat, ketika agio saham tidak menjadi penghasilan, maka disagio saham juga tidak boleh menjadi biaya. PT Subur memberikan sumbangan kepada Masjid Al-Amin berupa pembangunan halaman parkir dan area wudhu. Fasilitas umum, pembangunannya dalam bentuk fasilitas umum, maka boleh dibiayakan. Ya tidak boleh kalau fasumnya, sumbangannya dalam bentuk uang. Grup Mayapada ini memberikan sumbangan bus umum, tapi dalam bentuk uang. Karena fasumnya, sumbangannya dalam bentuk uang, bukan sarana prasarana, maka tidak boleh dibiayakan. Berikutnya, PT OBO membebankan biaya perbaikan gedung aula yang peruntukannya disewakan kepada pihak lain. Karena penghasilannya adalah penghasilan sewa tanah dan bangunan, dan itu dikenakan PPh final, maka biaya terkait dengan penghasilan dari penyewaan tanah dan bangunan tidak boleh menjadi biaya di perhitungan untuk SPT tahunan. Tidak boleh dikurangkan ya. PT Mizu memberikan jaminan bagi 6 orang peserta bisnisnya, partner bisnisnya, dan pengeluaran tersebut sudah dibuatkan daftar nominatif dan dilaporkan di SPT tahunan. Jadi boleh menjadi pengurang ya. Biaya entertain itu boleh jadi pengurang selama ada daftar nominatifnya. PT Ajisaka memiliki penghasilan jasa konstruksi 500 juta dan dari penjualan bangunan 750 juta. Ada biaya administrasi yang tidak dapat dipisahkan yang terkait dua penghasilan ini. Apakah boleh dibiayakan? Boleh dibiayakan, tapi menggunakan proporsi. Jadi 70 juta dikalikan 750 dibagi 1.250.000.000.
itulah biaya yang boleh dibebankan. Dari mana perhitungan 750 dibagi 1,25, Pak? 1,25 M. Total omsetnya berapa? 500 tambah 750 juta, yaitu 1,25 miliar. Tapi penghasilan yang tidak dikenakan PPh final berapa? Hanya 750 juta. Maka dari 70 juta ini, yang boleh jadi biaya dalam SPP tahunan hanya senilai 750 dibagi 1,25 M. Itu saja. Sesuai proporsinya ya. 2019, PT Mawaris menyediakan rumah, sekolah, dan tempat olahraga bagi pegawainya yang bekerja di daerah terpencil. PT Mawaris sudah memiliki penetapan dari DJP sebagai pengusaha di daerah tertentu atau daerah terpencil, maka boleh menjadi pengurang. Di tahun 2019 ini, natura atau kenikmatan sebenarnya tidak boleh menjadi biaya, kecuali atas natura kenikmatan tertentu, misalnya makanan minuman untuk seluruh pegawai, untuk mereka yang berada di daerah terpencil, tapi sudah ada penetapan daerah terpencilnya. Kemudian yang ketiga, seragam, alat keamanan, alat kerja yang memang dibutuhkan, itu boleh. Beda dengan yang berikutnya, PT Arumanis pada tahun 2023 menyediakan rumah, sekolah, dan lain-lain bagi pegawainya yang berada di daerah terpencil, tapi dia belum memiliki penetapan sebagai pengusaha di daerah tertentu. Tidak ada masalah. Karena tahun 2023 sudah berlaku PMK 66. Seluruh natura kenikmatan boleh menjadi biaya bagi pemberi natura atau kenikmatan. Asal bagi si penerima penghasilan, penerima natura atau kenikmatan itu menjadi penghasilan bagi yang bersangkutan. Jadi jawabannya yang ini dua nomor terakhir ini berlawanan ya. Yang satu ini tahun 2019, dia sudah memiliki penetapan, boleh. 2023, meskipun dia belum memiliki penetapan, tapi karena sudah berlaku PMK yang baru, PMK 66, maka dia tetap boleh menjadi pengurang. Kalau ini kondisinya di tahun 2019, ini benar jawabannya tidak boleh jadi pengurang. Tapi kondisinya berada di 2023, maka boleh menjadi pengurang. Perhatikan tahun pajaknya baik-baik ya. Nanti kalau teman-teman mengerjakan soal terkait masalah natura, kemudian penyusutan, perhatikan tahun pajaknya baik-baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dari pertemuan pertama hingga pertemuan 8 membawa manfaat bagi teman-teman semuanya, bisa diterapkan dengan baik, dan agar teman-teman bisa sukses menjalani ujian pada hari Jumat besok ya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa saya. Untuk yang masalah pertanyaan terkait DIR kemarin, saya sudah minta ke Mas Fasiul selaku host untuk mengupload materi yang sudah ada kunci jawabannya ya. Karena ada soal latihan 2 tuh yang kemarin ditanyakan. Sudah saya revisi PowerPoint-nya dan PDF-nya juga sudah saya berikan yang versi yang sudah ada kunci jawabannya. Silakan nanti dipelajari ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Argo untuk penyampaian materi hari ini sekaligus mengakhiri untuk materi PPA Badan dan nanti hari Jumat akan ada ujian. Semoga apa yang disampaikan Pak Argo dari pertemuan 1 sampai 8 mengenai PPA Badan nantinya dapat dipahami dengan baik dan ujiannya dapat dikerjakan dengan baik. Baik, untuk kelas hari ini saya izin akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Argo. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bapak.